Oke, selamat malam teman-teman, selamat malam mentor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Zuhri, NIM saya di 053489254 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 algoritma dan pemrograman, khususnya dalam konteks soal Oke, saat ini soalnya seperti yang muncul di layar itu terkait dengan pembuatan program gaji karyawan menggunakan operator menggunakan operator, kemudian if dan array. Oke, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, ada golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, kemudian golongan C gajinya 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array. Nah, ini menarik nih, nanti kita coba lakukan. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji array 0. Jika input golongan B, maka akan mengambil gaji array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil array 2. Nah, kemudian buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38%. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jamnya dengan ketentuan persentase di bawah ini. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dalam kurung array lembur dari gaji pokok dan array gaji sesuai dengan golongan. Kemudian jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%, array lembur dari gaji pokok, array gaji sesuai dengan golongan. Begitu juga dengan karyawan lembur 3 jam, gaji nanti gaji lemburnya 34%, 4 jam itu di 36%, dan lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Oke. Oke. Bentar, saya pastikan soalnya sudah. Oke, soalnya sudah tidak ada di layar. Kita coba langsung bahas code-nya. Saya langsung menjelaskan supaya mempersingkat durasi, karena prosesnya tadi cukup panjang dan ada kendala di laptop sih ketika perekaman dengan waktu yang cukup panjang, jadi sempat nge-lag dan filenya jadi korup. Jadi izin mentor, saya lakukan menjelaskan ini supaya bisa lebih optimal. Oke, yang pertama, ya mungkin ini tadi membantu saya supaya saya coba tulis ulang kembali di sini soalnya, supaya mempermudah pengerjaan ketika melihat tadi parameternya, jika ini berapa, ketika golongan B seperti apa, supaya panduannya lebih jelas. Karena untuk berpindah viewer atau aplikasi tadi cukup kendala. Oke, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat data mirip dengan tugas 2 menggunakan if else penuh, teman-teman. Tugas 3 ini bedanya adalah mewajibkan kita menggunakan array untuk menyimpan gaji dan persentase lemburnya. Oke, itu yang tidak ada di tugas 2, tapi secara data persentase seingat saya mirip. Array, mungkin saya sedikit jelaskan. Array adalah struktur data yang menyimpan banyak nilai di satu variabel, sehingga nanti program menjadi lebih rapi dan lebih mudah dikembangkan. Oke,
Mungkin di contoh tugas 3 kali ini kita akan lebih banyak fokus ke operator if dan terutama penggunaan array-nya. Oke, kita langsung geser ke ini, deklarasi array. Saya sudah marking juga nih. Oke, jadi double array, ini kodenya untuk gaji golongan 5 juta, 6.500.000, 9.500.000. Terus saya coba masukin sini. Kemudian ini kita baca indeks. Oke, jadi sebentar. Gaji golongan O. Oke, jadi gaji golongan 0 itu gaji golongan 0 sama dengan A, indeks 1 itu sama dengan golongan B, kemudian indeks 2 itu sama dengan golongan C. Nah, dengan persentase lembur ini di bawahnya itu 30% untuk 1 jam, kemudian 38% untuk jam lembur lebih dari 5 jam. Oke, saya baru ingat, dengan array kita jadi nggak perlu nulis satu-satu nih seperti itu di tugas 2. Jadi kita bisa langsung tuliskan di sini dengan format data array ini. Oke. Itu uppercase ini itu untuk memastikan golongan A, B, dan C itu tetap konsisten meskipun nanti user mengetik huruf besar atau kecil. Jadi bisa kapital, bisa non kapital lagi. Kalau misalnya caps lock-nya aktif di keyboard itu bisa, ketika inaktif juga tetap bisa. Saya coba tambahkan fungsi itu. Oke, kemudian program memakai if untuk menentukan indeks gaji. Jadi ini sama, jadi sama dengan tugas 2, golongan A sama dengan indeks gaji masuknya indeks 0, golongan B indeks gajinya 1, golongan C indeks gajinya 2. Nah, nanti kalau memang user input di luar dari A, B, atau C, nanti akan muncul error code seperti ini. Saya sudah tambahkan golongan tidak valid. Oke, jadi ini gaji pokok sama dengan gaji golongan pada indeks yang ditentukan. Oke.
sama dengan 1, 0 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Oke, ini jam lemburnya. Oke, ini persentase dari soal sudah kita masukkan. Jadi nanti jika karyawan golongan A, B, atau C lembur di atas lebih dari 5 jam, maka nanti akan masuk persen lembur yang 4, yaitu sebesar 38%. Oke, ini rumusnya. Perhitungan dilakukan dengan operator aritmatika. Jadi gaji lembur sama dengan persen lembur terpilih, nanti dibagi 100 kemudian dikali gaji pokok. Oke. Ini perhitungannya. Sistem out print line nanti ini itu nanti akan menotal, menjumlahkan semua total gaji. Ini saya kasih supaya nanti rapi, kasih special karakter untuk supaya nanti informasi yang di generate itu akan lebih enak. Kita coba play untuk sebaran untuk kodenya. Oke, tunggu sebentar. Oke, maaf ya, ini laptopnya sudah berjuang jadi responnya lumayan lama. Oke, kita coba simulasikan dengan golongan B. Kemudian dia akan menanyakan jam lemburnya jam berapa. Misalnya kita masukkan 3 jam. Nah, nanti hasilnya tadi pembatas yang saya maksud itu seperti ini untuk mempermudah dan merapikan informasi ketika outputnya sudah keluar. Jadi golongan B gaji pokoknya sebesar 6.500.000, persentase lembur 34%, terus gaji lemburnya itu 2.210.000, dan totalnya tuh dari lembur dan gaji pokok senilai 8.710.000. Oke, tadi saya sempat untuk negatif cash kita coba kita coba gunakan golongan yang tidak teridentifikasi. Oke, misalnya golongannya bukan A, B, atau C, kita coba pakai golongannya F misalnya. Oke, dia tetap menanyakan lemburnya jam berapa, meskipun F itu tidak ada golongan itu. Kita coba masukkan angkanya 2, 3 misalnya, kemudian enter. Nah, nanti akan muncul error seperti ini, golongan tidak valid. Oke, begitu juga dengan ini teman-teman. Misalnya saya coba run kembali. Golongannya valid, golongan C misalnya, tapi input jam lemburnya tuh bukan angka yang jelas. Misalnya saya masukkan alfabet bukan numerik.
jalan. Oh, sepertinya saya lupa. Udah, kita lanjut ke Oke, kita coba simulasikan lagi untuk misalnya golongan C. Kemudian jam lemburnya misalnya 6 jam. Totalnya itu 9.500.000, persentasenya 38%. Gaji lemburnya itu 3.610.000. Itu angkanya dari mana? Dari 38% dikali gaji pokok 9.500.000. Dan total penghasilannya ini harusnya 13.110.000. Cuman nanti saya cari tahu kenapa seperti ini. Untuk yang di atas 1, 2, 3. Oke, jadi kesimpulan sementara, operator itu ada penambahan, ada pengkalian, ada pembagian, terus ada sama dengan atau lebih dari sama dengan. Itu tadi kita coba gunakan. Kemudian if-nya itu untuk menentukan indeks array, kemudian array-nya untuk menyimpan gaji dan persentase lembur. Kira-kira untuk tugas 3 gitu. Mohon maaf, barangkali memang banyak yang masih belum tepat. Mohon feedback dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya robbal alamin.